Belakangan ini, berita dan media sosial dihebohkan dengan kasus prank oleh seorang YouTuber bernama FP. Banyak orang yang marah terhadap prank yang dilakukan FP ini karena perbuatannya dianggap sangat keterlaluan. Setelah FP ditangkap, banyak yang kemudian merasa lega dan puas karena merasa keadilan sudah ditegakkan. Namun pertanyaannya, apakah dengan ditangkapnya FP ini, maka tidak akan ada FP-FP lainnya di masa depan? Seperti yang akan saya bahas di dalam video ini, apa yang dilakukan oleh FP sebenarnya hanyalah sebuah bentuk ekstrim dari suatu gejala sosial yang sangat umum. Dalam kata lain, prank yang dilakukan oleh FP sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan, dan pasti akan ada lagi FP-FP lainnya di masa depan bila kondisi masyarakat kita tidak berubah. Secara sosiologis, ada 3 poin yang dapat menjelaskan mengapa kasus FP ini tidak unik dan pasti akan berulang lagi. Pertama, apa yang dilakukan oleh FP ini memang ekstrim, namun sebenarnya hanya merupakan cerminan dari adiksi sosial media yang ada di masyarakat kita saat ini. Data menunjukkan Indonesia merupakan salah satu pengguna sosial media yang paling tinggi, dengan rata-rata penggunaan 3 jam sehari dan menempati peringkat keempat di dunia. Tingginya penggunaan sosial media ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti untuk mendapatkan pengakuan sosial dan ketakutan akan ketinggalan sesuatu atau FOMO. Sebenarnya, faktor-faktor ini merupakan kebutuhan normal manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya, kebutuhan akan validasi sosial itu penting karena orang dapat menilai dirinya sendiri dengan berkaca dari pendapat orang lain. Demikian juga dengan FOMO, yang sebenarnya merupakan insting primitif penting untuk bertahan hidup. Karena di masa lalu, bila kita dikucilkan, maka kita pasti akan mati. Permasalahannya, volume informasi dan luasnya jaringan sosial yang diberikan oleh sosial media membuat mendapatkan pengakuan sosial dan menghilangkan FOMO ini semakin sulit. Orang menjadi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sosial yang semakin tinggi dan semakin banyak. Jadi, apa yang dilakukan FP ini sebenarnya bisa dilihat sebagai bentuk pemuasan adiksinya terhadap kebutuhan akan pengakuan dan validasi sosial. Sesuatu yang sebenarnya tidak unik karena juga dilakukan oleh miliaran pengguna sosial media lainnya setiap hari. Pertanyaannya sekarang, mengapa yang FP lakukan ini sangat ekstrim? Jawabannya adalah poin kedua, yaitu komodifikasi media sosial. Media sosial saat ini menjadi sebuah industri bernilai miliaran dolar hanya dalam 10 tahun terakhir. Profesi digital content creator, YouTuber, social influencer, semua itu adalah profesi yang masih sangat baru, namun sudah menjadi profesi dengan keuntungan yang sangat besar. Perkembangan industri yang sangat cepat ditambah keuntungan yang sangat besar menyebabkan logika pasar yang sangat berfokus pada pencarian keuntungan semata. Kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya orang yang mencoba masuk ke dalam industri ini, sehingga menimbulkan kompetisi yang sangat ketat dalam menghasilkan konten-konten yang original dan unik, tapi juga semakin ekstrim. Intinya, logika pasar seperti ini tidak akan berubah selama netizen kita masih suka pada konten yang tidak berfaedah dan membuat orang bodoh terkenal. Yang terakhir, kasus ini menggambarkan suatu gejala sosial yang masih sangat banyak terjadi namun jarang sekali dibahas, yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum minoritas seksual. Dalam kasus FP contohnya, mayoritas kemarahan publik adalah pada perilaku FP yang memang terlihat sangat menyebalkan dan melecehkan, namun bukan pada motivasinya yang mentargetkan golongan minoritas seksual tertentu. Padahal, motivasi ini yang sebenarnya sifatnya lebih parah dan kejam karena bersifat kebencian. Dalam sistem hukum di banyak negara, apa yang dilakukan FP sebenarnya dapat dijerat dengan pasal kejahatan kebencian atau hate crime, yang biasanya memiliki hukuman yang lebih berat. Sedangkan di Indonesia,
FP dijerat menggunakan UU ITE yang tidak secara langsung mempermasalahkan motif kebencian yang sangat kental dalam kasus ini. Nah, jadi selama 3 hal ini masih ada di dalam masyarakat kita, kejadian seperti FP ini pasti akan terulang lagi, namun mungkin hanya dalam bentuk dan pelaku yang berbeda. Apakah kita mau seperti ini? Ya, saya rasa kita semua sudah tahu kan jawabannya. Demikian video saya hari ini. Bila ada pendapat atau saran, bisa tulis di kolom komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.